Tag video action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan dan dipermudahkan segala urusannya, dan semoga kita sukses melaksanakan kegiatan puasa. Yang terhormat Ibu Perawati MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman yang sedang menonton video kami. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan judul mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Terlebih dahulu, perkenalkan juga, saya Arjuna Aldinanda sebagai moderator acara, dan juga teman-teman saya. Saya Sendika Rizky. Nama saya Harlisma Salsabila Firdaus. Saya Putri Wulandari. Nama saya Inneke Rahmadini. Saya Tia Panasagala. Saya Nurul Ramadati. Oke, pembahasan ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal. Proposal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Oleh karena itu, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan haruslah didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Untuk itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematif, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisannya. Yang pertama terkait dengan isi, dan yang kedua terkait dengan formulasi bahasa. Nah, itulah penjelasan mengenai proposal. Akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Model teks proposal penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat lingkup penelitian, dan yang terakhir hipotesis. Lanjut, untuk yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoretis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Di pihak lain, tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Lanjut, untuk yang terakhir ialah metodologi penelitian. Tahapan metode penelitian meliputi yang pertama, waktu dan lokasi penelitian, yang kedua, sumber data penelitian, dan yang ketiga, alur penelitian. Lanjut, model teks proposal kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Lanjut, yang kedua ada tata laksana kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi hal tersebut. Untuk mencapai hal itu, semua genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi rekon dan prosedur. Dan yang terakhir, penutup. Tahapan penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Di sisi lain, tahapan tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.
Menganalisis model teks proposal. Yang pertama, pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Dan yang terakhir, ada hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah dilakukannya penelitian tersebut. Selanjutnya, menentukan masalah yang akan diteliti, terutama pentingnya masalah ini untuk diteliti, dan yang terakhir menentukan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Selanjutnya, landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan secara teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian akan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk merealisasikan fungsi tersebut pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka digunakan genre mikro, ulasan, atau review. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian meliputi yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Yang kedua, sumber data penelitian. Yang ketiga, alur penelitian. Tahapan ini menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Genre mikro yang digunakan pada tahapan metodologi penelitian ini adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA, American Psychological Association, atau sistem Harvard. Akan tetapi, penerbit buku atau jurnal sering mempunyai sistem sendiri, meskipun biasanya merupakan hasil modifikasi dari kedua sistem tersebut. Pada bagian ini, sistem yang dianut adalah sistem yang pertama. Sebagai lembaga, APA mengeluarkan manual yang menjadi pedoman penulisan, bahkan tidak hanya mengenai daftar pustaka. Manual itu berjudul Publication Manual of American Psychological Association yang edisi ke-6-nya terbit pada tahun 2010. Prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus disusun secara alfabetis, berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Hal ini berlaku baik penulis asing maupun penulis Indonesia. Selanjutnya itu mengenai simpulan tentang struktur dan hubungan genre pada teks proposal atau penelitian. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada struktur, tadi sudah ada dijelaskan mengenai struktur teks. Ya, ini ada pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, lalu ada yang terakhir metode penelitian. Nah, dari pendahuluan ini mikro yang diharapkan itu adalah sebuah deskripsi ataupun eksposisi. Nah, fungsi retorisnya adalah memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, lalu permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuannya seperti apa, terus pentingnya masalah itu untuk diteliti itu apa, dan pendekatan atau teknik yang akan kita gunakan dalam penelitian itu apa, apakah observasi, wawancara, ataupun kita membuat angket atau kuesioner. Nah, jadi apa sih teknik untuk mencapai tujuan tersebut? Lalu landasan teori ataupun tinjauan pustaka. Nah, mikro yang diharapkan adalah review. Kita kayak mengulas kembali ataupun apa nih landasan teori dari penelitian tersebut untuk memperkuat penelitian kita, karena memang harus berdasar teori, ada dasar-dasar yang digunakan. Lalu fungsi retorisnya adalah menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kedua itu menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi
kemungkinan jika ada penelitian yang sama dan kita melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang lalu, nah kita cari nih perbandingan keduanya. Apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian mereka? Apakah penelitian mereka berhasil atau penelitian kita tidak? Atau apakah ada celah perbandingan ciri khas dari masing-masing penelitian? Nah, lalu ada metode penelitian. Ini mikro yang diharapkannya adalah deskripsi ataupun meliputi laporan dan prosedur. Fungsi retorisnya yakni menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Jadi ini seperti apa sih yang akan kita lakukan untuk penelitian, maksudnya prosedur untuk supaya penelitian kita itu terstruktur dan lebih jelas arahnya. Jadi dibuatlah metode dan teknik penelitian yang akan diterapkan. Jadi supaya terstruktur dan jelas gitu. Lalu menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Di sini ada beberapa contoh kosakata, ada dari nomina, verba, adjektiva, dan adverbia atau frasa preposisi. Nah, seperti rencana, perencanaan. Nah, verbanya itu merencanakan dan direncanakan. Adjektivanya adalah terencana dan adverbianya adalah dalam perencana dan dalam perencanaan. Nah, lalu ada program. Nah, verbanya memprogramkan, diprogramkan, adjektivanya terprogram, dan adverbianya dalam program. Lalu ada nomina, yakni perkiraan. Ada verbanya itu memperkirakan dan diperkirakan, adjektivanya tidak, adverbianya dalam perkiraan. Lalu terprediksi dan harapan. Nah, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint. Baik, selanjutnya menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Proposal dapat memadu arah yang akan dituju oleh penelitian atau kegiatan itu. Dari proposal dapat diketahui apakah penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan itu terencana dan terukur dengan baik atau tidak. Kemudian, menganalisis pihak yang diberi proposal. Seandainya proposal itu adalah proposal penelitian yang Anda buat, proposal itu akan diberikan paling tidak kepada dosen pembimbing Anda dan kepada program studi atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan. Apabila proposal penelitian itu ditujukan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja proposal itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Di pihak lain, proposal kegiatan untuk magang, seminar, pentas seni, dan sebagainya tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menerima proposal itu. Pihak-pihak itu adalah pembimbing penyelenggara, sponsor, penjabat, tokoh masyarakat, dan pengaku kepentingan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana membangun teks laporan secara bersama-sama, yaitu memiliki 6 tahapan. Dalam membangun teks laporan secara bersama-sama, tahapan yang pertama apa saja ya? Yang pertama, tentukanlah teks proposal yang akan direkonstruksi. Mengapa demikian? Karena kemampuan mengonstruksi teks laporan hasil observasi merupakan kemampuan untuk memahami dan mengetahui teks laporan hasil observasi dengan isi, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks tersebut. Lalu yang kedua itu ada membuat teks laporan. Bagaimana? Bacalah teks proposal itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Lalu yang ketiga dari membuat laporan teks bersama-sama adalah ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat yang telah kalian buat. Lalu tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Mengapa? Apa itu genre mikro? Pada proposal kegiatan, genre mikro yang digunakan untuk mewujudkan tahapan tata laksana kegiatan adalah deskripsi. Lalu yang keempat, rangkaikanlah ringkasan
dan setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Lalu yang kelima itu adalah sebelum dianggap sebagai kesatuan, ringkasan akhir periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu yang keenam ada kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang, itu adalah rekonstruksi yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menyusun teks laporan yang baru. Sebagai contoh, saya mengambil dari model laporan penelitian yang tentang kearifan lokal perempuan Samin dan laporan kegiatan tentang praktik kerja di rumah turi. Dapat dijadikan pedoman. Anda boleh mencontoh struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya. Tetapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan berasal dari inisiatif kalian sendiri. Dengan demikian, bentuk laporan yang akan dibuat disusun itu boleh sama dengan bentuk pada model, tetapi isi laporan itu adalah karangan dari kalian sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada sesi sharing session ini, apabila teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar di bawah, dan teman-teman yang lain akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian dan juga antusias teman-teman semuanya dalam menonton hasil presentasi kami dengan judul mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Semoga penjelasan yang telah kami berikan bermanfaat kepada teman-teman semuanya, dan saya Arjuna Dinanda sebagai moderator acara dan juga perwakilan dari teman-teman kelompok saya mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.